akan ada masalah gitu ya. Oleh karena itu ya istilah minat ini penting sebenarnya, artinya topik yang diminati gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan gitu. Sehingga kalau kita berminat pada sesuatu itu pasti ada energi yang membuat kita itu semangat untuk melakukan penelitian dan menghasilkan sesuatu. Nah, tentu saja desain penelitian itu sudah mencakup itu gitu. Jadi minat kita itu di mana? Itu harus dari awal kita sudah tahu itu. Kemudian kita juga tentu seperti biasa di bidang itu, di minat itu, kira-kira isu apa yang penting untuk diungkap sehingga kita nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, novelty, biasanya kita mengatakannya novelty. Dan di mahasiswa S3 itu memang sangat ditekankan gitu ya, novelty dari penelitiannya, kebaruan dari penelitiannya. Tanpa novelty itu maka hasil penelitian ini tentu saja kurang memberikan kontribusi karena ya tidak ada sesuatu yang baru, yang sudah ada ya itu yang ada, mestinya kita berkontribusi pada sesuatu yang baru dengan harapan tentu nanti akan memberikan manfaat yang lebih besar ya. Jadi apa yang kita konstruksikan itu harus lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya dan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan model-model yang sebelumnya itu. Nah, jadi kita harus ya memikirkan isunya apa, kemudian kita rumuskan isunya itu dalam bentuk pertanyaan penelitian. Ya. Ya, nanti setelah dirumuskan, kemudian kita menentukan situs penelitiannya di mana gitu ya. Kemudian juga perlu diperhatikan di dalam penelitian-penelitian non-post, ya non-post itu artinya ya selain positivis, ya artinya apa? Ini paradigma interpretivis, kritis, posmo itu tidak menghendaki adanya generalisasi dari hasil penelitian. Jadi kalau kita itu melakukan penelitian, maka tentu saja ya spesifik di mana kita melakukan penelitian itu. Jadi kalau kita mengambil situs PTX, maka temuan kita itu sebetulnya ya spesifik di PTX itu. Dan temuan ini tidak bermaksud digeneralisasikan. Ya. Nah, tapi kalau seandainya pasti akan bertanya, ada yang bertanya, loh Pak, kalau itu spesifik di PTX itu apa nanti bermanfaat penelitian ini gitu ya? Karena kan ini kan hanya berlaku di PTX gitu ya. Oh iya gitu ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan temuan kita di PTX itu bisa dipakai di PTY misalkan gitu ya. Nah, tapi karena karakter PTX dengan PTY itu berbeda, bisa aja model yang kita temukan di PTX itu kemudian kita lakukan adaptasi di PTY. Nah, jadi begitu. Tapi kan model dasarnya sudah ada itu kan. Tapi untuk aspek-aspek yang lain maka tentu harus disesuaikan dengan kondisi di perusahaan yang lainnya itu. Nah, itu namanya kalau di penelitian etnografi atau penelitian interpretivis itu adalah ideografik, ya, ideografik. Kalau di positivis karena menghendaki generalisasi itu kita sebut nomotetik, ya nomotetik. Oke, baik. Jadi itu situs penelitian. Dan situs penelitian itu tidak harus satu perusahaan gitu ya. Tapi bisa juga mengambil satu divisi dari perusahaan itu atau mungkin satu event di dalam perusahaan itu. Nah, itu kira-kira itu gambarannya begitu. Kemudian juga desain ini meliputi bagaimana metode koleksi datanya dan juga yang penting lagi adalah ini metode dan alat analisis. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar contoh gitu ya bagaimana kita itu merumuskan pertanyaan penelitian. Ya. Jadi misalkan begini, bagaimana praktek tanggung jawab sosial PTX dengan kerangka analisis etnometodologi. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh. Tapi tentu saja pertanyaan penelitian semacam ini tidak ujuk-ujuk ada, gitu ya. Tapi tentu saja seperti biasa di bab pendahuluan itu kita menyajikan isu, ya isu penelitian. Kita tentu mempelajari penelitian-penelitian terdahulu tentang apa? Tentang praktek tanggung jawab sosial, gitu ya. Bisa aja penelitian-penelitian terdahulu itu penelitian tanggung jawab sosial itu menggunakan paradigma positivis, kemudian hasilnya apa, gitu ya.
kemudian di mana dilakukan, tentu konteksnya akan berbeda-beda. Nah, kemudian kita coba temukan isunya bagaimana, kemudian kita rumuskan pertanyaan penelitiannya apa. Nah, jadi ini kira-kira gambarannya. Ini sekedar memberikan gambaran pertanyaan penelitiannya seperti ini. Tentu saja ini berbeda dengan pertanyaan penelitian di paradigma positivis. Biasanya di paradigma positivis itu pertanyaannya bisa sampai 10, 15, atau bahkan 20 kan gitu ya, tergantung dari banyaknya variabel gitu ya. Jadi apakah variabel uncertainty berpengaruh terhadap kinerja manajemen? Itu pertanyaan pertama. Kemudian kedua, apakah relation with peers itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Apakah relation with superior itu berpengaruh pada kinerja perusahaan dan seterusnya? Itu bisa banyak. Nah, tapi kalau di paradigma interpretif dan paradigma yang lain itu cukup ya, cukup satu pertanyaan saja. Ya, dari pertanyaan ini nanti diharapkan akan menghasilkan konsep teori. Ya, karena memang ya cukup satu pertanyaan, tapi ini penelitiannya sangat mendalam. Ya, mendalam dan akhirnya nanti kita menemukan konsep yang kira-kira memang bisa kita pakai gitu ya. Nah, kemudian ini contoh tujuan penelitiannya apa. Ya, tujuan penelitiannya adalah membangun konsep. Nah, tadi sudah dikatakan ya bahwa orientasi dari paradigma interpretivis ini dan juga paradigma yang lain selain positivis adalah konstruksi teori baru. Nah, jadi tujuannya di sini adalah mengkonstruksi konsep metode mempraktekkan tanggung jawab sosial pada PTX dengan metode etnometodologi. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian akan bertanya, mengapa menggunakan etnometodologi gitu ya. Nah, jadi saya membuat pertanyaan seperti ini karena memang pertama kita memang hari ini fokus untuk menjelaskan metode etnometodologi. Akhirnya pertanyaannya saya arahkan sesuai dengan alat ini. Nah, jadi kalau pertanyaannya itu menanyakan cara melakukan sesuatu, ya, maka alatnya itu adalah etnometodologi. Nah, di sini kan pertanyaannya kan menanyakan cara, ya, praktek itu kan cara, ya. Jadi bagaimana, atau bisa juga ditulis ini bagaimana cara mempraktekkan tanggung jawab sosial pada PTX dengan kerangka analisis etnometodologi. Itu bisa semacam itu. Jadi sepanjang pertanyaan penelitian ini menanyakan cara bagaimana suatu komunitas itu mempraktekkan sesuatu, maka itu menggunakan etnometodologi. Kenapa kok etnometodologi? Karena per definisi etnometodologi itu adalah studi tentang bagaimana ya masyarakat itu mempraktekkan budayanya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti kita lihat definisi etnometodologi itu apa. Nah, tentu saja berbeda dengan etnografi. Jadi etnometodologi ini tidak hanya membicarakan atau mempelajari cara bagaimana komunitas itu mempraktekkan budayanya, gitu ya. Tapi juga makna dari budaya itu. Ya. Kalau etnografi itu hanya memahami maknanya saja dari simbol-simbol yang ada, gitu ya, yang diteliti. Nah, kalau etnometodologi itu cara dan maknanya apa, gitu ya. Nah, jadi tujuannya adalah membangun konsep metode mempraktekkan tanggung jawab sosial. Nah, jadi yang akan kita hasilkan itu adalah konsep cara mempraktekkan. Nah, mungkin bisa aja di literatur sebelumnya itu banyak berbicara bentuk-bentuk tanggung jawab sosial gitu ya. Tapi mungkin sangat sedikit, atau juga mungkin ada penelitian yang kurang gitu ya, kurang integratif tentang cara bagaimana mempraktekkan tanggung jawab sosial itu. Nah, kemudian kira-kira judulnya begini, ya, judulnya begini, Holopis Kuntul Baris sebagai praktek terpadu tanggung jawab sosial PTX untuk menyejahterakan manusia dan alam. Atau alternatif yang lain, Holopis Kuntul Baris sebagai praktek terpadu tanggung jawab sosial PTX untuk menyejahterakan manusia dan alam dengan pendekatan etnometodologi.
Atau kita bisa buat variasi-variasi yang lain. Ini sebagai contoh saja. Dan istilah holopes kuntul baris ini sebetulnya ya tidak dari awal ditulis oleh peneliti. Dia baru menemukan holopes kuntul baris itu setelah dia itu turun di lapangan. Setelah dia turun di lapangan berinteraksi dengan komunitas yang dia teliti, ya akhirnya dia menemukan istilah itu. Bisa aja istilah itu memang istilah yang diomongkan oleh orang-orang di komunitas itu yang sedang dia teliti, gitu ya. Makanya itu di etnometodologi itu ada istilah yang kita sebut dengan bahasa emik dan bahasa etik. Nah, biasanya seorang peneliti di etnometodologi itu dia berusaha untuk menemukan istilah-istilah dengan istilah bahasa emik, yaitu istilah yang memang diciptakan oleh komunitas yang diteliti. Ya. Tidak harus nanti istilah yang ditemukan bahasa emiknya itu berupa bahasa Jawa seperti ini, tidak harus gitu ya. Bisa aja itu berupa frase bahasa Indonesia juga bisa juga gitu ya. Itu kira-kira begitu. Ya maaf gitu ya, misalkan ya mungkin Bapak Ibu kenal siapa itu Sujiwo Tejo gitu ya. Itu kalau saya pahami dia ada bahasa emik versi komunitasnya dia. Nah, dan dia itu kan dia maaf gitu ya, istilahnya kalau di konteks yang itu kan nggak bagus gitu, tapi itu ada konteks yang lain gitu ya. Nah, jadi dia kan punya komunitas Jancukes gitu kan gitu. Dan dia sendiri sebagai presiden ya kan gitu. Nah, itu adalah semacam bahasa emik juga gitu ya. Jadi begitu kira-kira. Nah, itu pasti kita menemukan gitu ya. Jadi bisa jadi nanti ya Bapak Ibu yang sekarang ini mahasiswa S3 gitu ya. Misalkan angkatan 2019 gitu ya. Kan mereka sering berkumpul bersama gitu ya, karena seangkatan mungkin ada 10 orang gitu ya. Ya mungkin karena setiap hari berinteraksi, kemudian ketika mendiskusikan mata kuliah gitu ya, mendiskusikan materi, kemudian di situ muncul istilah baru gitu ya, istilah baru. Yang sebetulnya tanpa sengaja atau disengaja itu diciptakan oleh komunitas itu. Atau bisa juga misalnya ngerasani dosennya misalkan gitu. Oh Pak dosen ini gini gitu. Akhirnya si dosen ini dijuluki itu gitu ya. Itu semacam itu bahasa emik gitu. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi itu bisa diciptakan oleh komunitas ya. Komunitas itu bisa ya 10 orang ya juga bisa, 5 orang juga bisa, bahkan ratusan dan ribuan orang bisa gitu ya. Nah, itu bahasa emik. Tapi kalau bahasa yang berupa muncul dari pikiran peneliti, maka itu bahasa etik. Ya. Tidak disarankan ya, tapi lebih disarankan itu adalah bahasa emik bagi peneliti etnometodologi. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini contoh lainnya misalnya begini. Bagaimana cara manajemen PTX berakuntabilitas pada stakeholders? Ya, tujuannya adalah membangun konsep atau model cara mempraktekkan akuntabilitas pada PTX. Jadi ini ya contoh yang lain aja. Nah, kemudian pengertian situs penelitian. Situs penelitian itu adalah meliputi komunitas masyarakat tertentu yang secara aktif mempraktekkan budaya di dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian budaya ini sangat luas, gitu ya, sangat luas. Artinya sekarang ini kita sedang seminar, ya. Ini sebetulnya adalah budaya. Budaya apa itu? Nah, itu adalah budaya akademik. Ya, jadi seminar ini budaya. Dan webinar, ya, webinar ini juga budaya yang baru muncul dan sangat kuat sekarang itu dilakukan dalam konteks tertentu, yaitu dalam konteks pandemi. Nah, itu juga budaya ini. Jadi bagaimana manusia itu berinteraksi dengan manusia yang lain ya untuk mempraktekkan budayanya dalam kehidupan sehari-hari sambil juga menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan gitu ya. Kalau seandainya tidak ada pandemi, saya yakin bahwa seminar pakai Zoom apa ini ya jarang dilakukan gitu ya. Ya, jadi
Kalau tanpa pandemi, mungkin sekarang ini saya sudah ada di UNS gitu ya, berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya juga ketemu dengan Pak Joko, ngobrol-ngobrol kan gitu ya. Nah, tapi karena ini pandemi gitu ya, maka ini ada budaya baru yang kita pakai, yaitu webinar pakai Zoom, sehingga interaksinya ya hanya lewat dunia maya ini gitu ya. Nah, itu kira-kira ya pengertian budaya. Jadi budaya juga bisa dalam pengertian tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya, dalam pengertian yang tradisional gitu ya, bisa aja gitu ya. Misalkan sekaten gitu ya, nah itu kan budaya. Ya. Kemudian selamatan itu juga budaya. Nah itu ya juga budaya gitu ya. Di dunia modern pun juga budaya. Ya. Industrial Revolution 4.0 itu juga budaya gitu ya. Akuntansi itu budaya, ilmu ekonomi itu budaya, ilmu manajemen itu budaya, dan itu merupakan produk dari budaya, artefak dari budaya yang kemudian kita gunakan untuk berbudaya. Nah, jadi ini saling berinteraksi gitu ya, reciprocal, ya tidak linear. Kalau di positif kan linear. Variabel ini berpengaruh pada ini gitu ya. Kalau ini berinteraksi gitu ya. Nah, jadi memang ilmu akuntansi, ilmu manajemen, ilmu ekonomi itu adalah artefak budaya atau produk dari budaya suatu komunitas ya, sekaligus produk itu digunakan untuk terus berbudaya. Dan budaya itu adalah merupakan hasil pikir olah pikir manusia gitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kita tidak bisa lepas dari budaya. Kita ini berbaju ya, baju kita ini yaitu artefak budaya. Dan berbaju itu adalah budaya. Nah, terus model baju, bahan baju juga berkembang sesuai dengan akal budi manusia. Nah, itu kira-kira gambarannya. Sehingga di dunia perguruan tinggi pun itu juga ada budaya gitu ya. Nah, jadi budaya itu ya ada di mana-mana gitu ya, di dalam kehidupan manusia gitu ya secara umum. Dan juga bisa aja secara spesifik ada di perusahaan. Ya, jadi komunitas masyarakat yang kita teliti itu bisa aja komunitas perusahaan ya dengan ya stakeholders-nya, manajemen dengan stakeholders-nya. Kemudian di organisasi nirlaba dengan stakeholders-nya, perguruan tinggi, rumah tangga atau accounting firm dengan stakeholders-nya, masyarakat kota, desa, RW, RT, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa menjadi situs penelitian kita, gitu ya. Kemudian metode koleksi data. Metode koleksi data itu meliputi ya, pengamatan berpartisipasi, pengamatan atau observation, ya, kemudian dramaturgi, kemudian wawancara mendalam, kemudian wawancara terfokus kelompok. Nah, jadi ini berbeda dengan penelitian positivis yang kemudian kita membuat daftar pertanyaan ya. Di positif kan kita membuat daftar pertanyaan atau kuesioner, kemudian kuesioner itu disebarkan kepada responden, kemudian kita nanti akan mendapatkan data-data yang kita perlukan. Dan kuesioner itu terstruktur gitu ya. Artinya apa? Daftar pertanyaan itu didasarkan kepada variabel-variabel yang kita teliti karena kuesioner itu pada dasarnya adalah alat untuk mengukur variabel. Makanya itu dalam penelitian positivis itu kita harus benar-benar bagus dalam membuat definisi operasional variabelnya. Di mana di dalam definisi operasional variabel itu sudah ada indikator dan indikator itulah yang menjadi titik tolak untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Sehingga nanti kalau kita lakukan dengan baik, maka nanti kita akan mendapatkan data yang bagus. Data yang bagus yang bagaimana? Itu nanti ada ukuran validitas dan reliabilitasnya. Nah, di sini dengan menggunakan kuesioner ini ada jarak. Ada jarak antara peneliti dengan yang diteliti. Ya. Nah, tetapi dalam penelitian etnometodologi ini, sedapat mungkin peneliti menyatu dengan objek yang diteliti atau subjek yang diteliti. Jadi subjek peneliti harus dekat dengan subjek yang diteliti.
pendekatan yang paling bagus ya itu adalah participant observation. Jadi sebetulnya penelitian non-post ini, khususnya interpretivis ini gitu ya, itu bisa juga disebut sebagai natural inquiry, yaitu penelitian yang alami. Semakin alami data-data yang kita peroleh, maka itu semakin bagus. Nah, jadi itu ukuran data yang kita pakai, ya, ukuran the goodness of the data. Kalau di positivis kan ukuran data itu bagus atau tidak itu kan validitas dan reliabilitasnya kan gitu. Nah, kalau di sini itu adalah semakin alami data yang kita peroleh, maka semakin bagus. Nah, itu. Maka jangan heran kalau ada seorang antropolog gitu yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar gitu ya, dari Amerika gitu yang ketika dia itu meneliti suku pedalaman di Papua gitu ya, maka tentu saja dia tidak mengirimkan kuesioner kepada suku di Papua itu, apalagi ke pedalaman gitu ya. Mungkin mereka tidak mengenal tulis-menulis macam itu. Maka apa yang dia lakukan? Dia datang dari Amerika, kemudian dia masuk ke Papua, ke pedalaman, ke suku yang dia ingin teliti, kemudian dia itu tinggal di situ, ya, hidup bersama dengan mereka. Ya awalnya mungkin masyarakat sana ya merasa asing dengan orang itu gitu ya. Kulitnya putih kok beda dengan kulit kami yang umum di sini gitu ya. Tapi karena dia itu menyatu ya dengan human relation yang baik, kemudian juga dia belajar bahasanya, akhirnya masyarakat sana sudah menganggap dia itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat suku pedalaman Papua itu. Bahkan kita mendengar bahwa yang bersangkutan itu menikah dengan kepala sukunya gitu ya. Nah, dia hidup di situ ya, sehari-hari ya, seperti biasa. Kalau ibu-ibunya pagi-pagi pergi ke sungai, mencuci, mandi, mencuci makanan, dan seterusnya, dia juga mengerjakan hal yang semacam itu. Kalau ada selamatan, upacara, dia juga ikut gitu ya. Ya sudah, dia tahu persis ya budaya yang dilakukan oleh masyarakat itu. Nah, jadi itu kan berbeda kalau yang dikirimkan adalah kuesioner gitu ya. Nah, jadi data yang diperoleh oleh antropolog tadi itu adalah data yang sangat alami. Jadi data yang apa adanya. Ya, kalau orang ngisi kuesioner itu kan bisa aja, habis tak jawab ini aja lah gitu ya. Ya salah-salah sedikit ya apa-apa gitu. Atau bahkan yang biasanya kalau kita itu ke perusahaan gitu ya, kita minta direktur utamanya untuk menjadi responden ya. Ya bisa aja dikirim gitu. Tapi kan direktur utamanya kan biasanya malas ngisi itu gitu ya. Dia disuruh ke stafnya itu, ini kamu isi tolong gitu. Akhirnya apa yang ditanya itu jawabannya tidak seperti yang ya tidak alami lah gitu ya. Berbeda dengan kalau kita itu participant observation gitu. Jadi langsung peneliti itu langsung turun. Jadi bukan kuesioner yang jalan, tapi adalah peneliti langsung. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita seorang peneliti ya yang meneliti pengemis gitu ya. Gambarannya begini misalkan gitu ya. Misalkan saya meneliti sekelompok pengemis di Solo misalkan gitu, di perempatan apa gitu ya. Ya sudah, tentu saya tidak akan berpakaian seperti ini, dan tentu saya juga tidak akan pakai kacamata. Saya akan pakai pakaian yang lusuh, pakaian yang jelek dan bau, kemudian tubuh saya kotor, rambut saya acak-acakan, sudah akhirnya saya nanti bergabung dengan mereka di perempatan. Ya sudah, pada saat awal mungkin mereka melihat saya ini, wah ini kok ada pengemis pendatang ini gitu ya. Nah, bisa aja mereka ada sedikit penolakan, tapi mungkin dengan human relation saya yang baik, akhirnya saya mencoba untuk menyatu dengan mereka gitu ya. Sudah akhirnya saya berinteraksi dengan mereka. Ketika sudah maghrib, kita sudah malam, ya akhirnya saya juga ikut ya tidur di mana mereka tidur ya. Ternyata mereka itu tidur di bawah jembatan. Jadi saya juga ya, ikut di situ. Ya kemudian ya saya selalu dengan mereka akhirnya gitu ya. Selalu dengan mereka ya 3 bulan, 4 bulan ya sudah begitu gitu ya. Nah disitulah saya akan tahu persis bagaimana misalkan kalau penelitian saya itu bagaimana para pengemis gitu ya melakukan aksi mengemis di perempatan jalan gitu ya. Nah itu
bagaimana melakukan aksi mengemis itu adalah cara mengemis. Nah, itu begitu. Nah, itu bisa menggunakan etnometodologi gitu. Itu yang dinamakan dengan participant observation atau pengamatan berpartisipasi. Itu paling natural. Atau di bawahnya itu kita juga bisa melakukan pengamatan gitu ya. Bisa aja ya saya mengamati gitu ya. Kalau mengamati itu kita bersifat pasif, meskipun itu yang kita amati itu adalah alami. Ya, karena bisa jadi subjek yang kita amati itu tidak tahu bahwa kita itu sedang mengamati. Nah, jadi tindakan-tindakan mereka itu sebetulnya adalah alami gitu ya. Atau bisa juga kita menggunakan dramaturgi. Dramaturgi itu ya partisipan juga, tapi cuma terpotong-potong waktunya. Sebagai contoh misalkan begini. Kalau saya ingin meneliti tentang bagaimana pelayanan dari sebuah bank gitu ya, maka suatu saat saya datang ke bank itu, saya datang ke tellernya, ya kemudian ya saya merasakan bagaimana pelayanannya. Jadi misalkan masuk pintu disambut oleh satpam, ya Bapak bisa ada yang saya bantu gitu. Oh iya saya mau buka rekening gitu ya. Oh iya monggo ini nomor antriannya silahkan duduk di sini. Setelah itu kemudian pas nomor panggilan saya dipanggil ya sudah saya maju ke tellernya. Kemudian tellernya ya melayani saya seperti biasanya alami gitu ya. Akan berbeda kalau tellernya itu tahu bahwa saya ini adalah peneliti. Nah, maka nanti tellernya akan memasang aksi yang tidak alami gitu. Sama juga misalkan di satpam itu saya ngomong, Pak Satpam, saya ini peneliti loh. Saya akan melihat bagaimana Anda itu melayani saya, ya. Nah, pasti nanti dia sikapnya tidak alami akhirnya. Ya sudah, pun saya actionnya itu ya nasabah yang mau buka rekening, ya mereka tidak tahu bahwa saya ini sedang meneliti gitu ya. Ya sudah dilayani oleh teller, selesai, ya sudah saya pulang gitu ya. Selesai hari itu, mungkin membutuhkan waktu ya setengah jam lah kira-kira begitu ya. Kemudian di hari yang lain saya datang lagi ke bank itu gitu ya. Kan kemarin sudah beberapa hari yang lalu sudah buka rekening ya. Sekarang ini saya lagi mau naruh duit gitu ya. Nah, sudah akhirnya datang lagi saya. Di situ saya mengamati pelayanan mereka. Setelah itu selesai. Seminggu kemudian saya datang lagi, ya saya tanya ke customer service-nya bagaimana saya caranya untuk mendapatkan kredit dari bank. Ya sudah dikasih petunjuk, oh, ini harus begini Pak, gini. Nah, akhirnya saya tahu bagaimana pelayan. Jadi semua yang dilakukan oleh pelayan atau ya teller, customer service, satpam atau siapapun yang ada di bank itu, saya mengetahui pelayanannya bagaimana, itu alami gitu ya. Alami. Tapi ya bedanya dengan participant observation itu adalah bahwa kita yang dramaturgi ini sepotong-sepotong gitu ya. Nah, jadi satu hari datang setengah jam, setelah itu pergi. Seminggu kemudian atau 3 minggu kemudian datang lagi gitu ya. Jadi nanti data yang kita peroleh itu memang alami, tapi bisa jadi kita kesulitan dalam memahami konteksnya. Itu bisa beda aja gitu. Tapi kalau pengamatan partisipasi itu ya dalam kurun waktu tertentu, secara terus-menerus ada di situ. Bisa 3 bulan ada di situ ya di masyarakat yang kita teliti, bisa 6 bulan berada kumpul dengan mereka, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, ya terserah kita. Nah, kalau kita ini dosen misalkan gitu ya, kalau saya meneliti proses pendidikan akuntansi di UB ya, nah ini saya sudah melakukan participant observation karena apa? Saya terlibat di dalam proses proses pendidikan akuntansi. Nah, itu sudah partisipan. Saya sudah ada data kalau saya mau meneliti tentang pendidikan akuntansi di UB gitu ya. Nah, udah saya sudah punya data, tinggal menulis ini. Atau sejarah berdirinya multiparadigma gitu ya di UB. Nah, saya terlibat di situ dan saya tahu persis dan saya bisa melakukan penelitian itu dan saya bisa menulis gitu ya yang natural ketimbang orang lain datang dari perguruan tinggi lain kemudian datang ke UB untuk mempelajari ini, bisa jadi ada nuansa atau konteks yang lepas. Nah, jadi begitu. Nah, itulah pengamatan berpartisipasi, kemudian pengamatan dramaturgi, kemudian satunya lagi ya itu adalah wawancara mendalam. Nah, wawancara mendalam itu sudah tingkat
kealamiannya itu sudah berkurang gitu. Karena apa? Kalau wawancara ini kan yang diwawancarai kan udah tahu bahwa kita ini peneliti, sehingga bisa jadi ya jawaban-jawaban yang diberikan itu tidak alami gitu ya. Ya untuk menyenangkan, bisa aja pertanyaan jawabannya itu ada jawaban yang untuk menyenangkan yang mewawancarai atau bagaimana gitu. Intinya bisa aja tidak alami gitu ya. Nah, itu wawancara mendalam. Kemudian ada wawancara terfokus kelompok. Jadi misalkan saya mengundang 5 orang gitu ya, saya ada pertanyaan sebetulnya yang dinamakan dengan kesalahan sosial itu apa gitu ya. Akhirnya saya mengundang seorang kiai, kemudian saya mengundang pastor, saya mengundang pendeta, saya mengundang bidanda atau apa gitu ya. Nah, saya undang mereka, kemudian saya tanya ke mereka gitu ya. Bapak kiai, Bapak pastor, ya, Bapak pendeta, ini kesalahan sosial itu apa? Nah, nanti si kiainya jawab, oh kesalahan sosial itu adalah begini-begini. Terus pendetanya juga jawab ini. Akhirnya saya sudah tahu ya definisinya kesalahan sosial itu begitu. Nah, tentu saja ini juga tidak alami gitu ya. Karena mereka tahu bahwa saya ini adalah peneliti gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang paling ideal kalau kita mau pakai etnometodologi itu adalah pengamatan berpartisipasi. Ideal itu. Kalau enggak kita turun ya bisa pakai dramaturgi ditambah pengamatan, atau kita melakukan wawancara mendalam gitu ya. Tapi diimbangi dengan pengamatan atau sekali-sekali dramaturgi itu bisa. Ya itu anulah. Tapi ini urut-urutan ini sebetulnya urut-urutan dari yang paling alami sampai kepada yang tidak alami. Jadi nanti Bapak Ibu kalau melakukan penelitian ini ya ideal nomor 1, tapi kalau nggak bisa nomor 1 ya bisa menggunakan kombinasi antara 2, 3, 4, dan 5 ini. Itu silahkan aja. Gitu ya. Karena memang kita berusaha untuk sempurna, tapi bisa jadi karena kondisi itu tidak memungkinkan. Gitu ya. Silahkan aja. Oke Bapak Ibu sekalian, kemudian kita berlanjut kepada metode dan alat analisis. Ya. Metode analisis data yaitu merupakan teori ilmu sosial. Ya. Tentu saja berbeda dengan di paradigma positivis. Ya. Nah, alat analisisnya itu ya metode alat analisisnya itu adalah ya statistik gitu ya, statistik. Kita menggunakan statistik. Sehingga cara berpikirnya tentu saja menggunakan cara berpikir statistik. Nah, jadi kalau kita nanti sudah mengumpulkan data, kemudian kita menggunakan multiple regression, kemudian kita run ke dalam program yang kita pakai, ya, kemudian nanti kita akan menemukan, oh ini variabel ini berhubungan secara positif terhadap variabel terikat ya dengan tingkat signifikansi sekian ya 0,05. Oh ini signifikan, berarti ini diterima. Kira-kira begitu. Nah itu cara kita menganalisis data dengan paradigma positivis. Nah tentu saja alatnya adalah ilmu statistik. Tapi kalau di etnometodologi ini itu alatnya ya ilmu etnometodologi atau teori etnometodologi. Jadi bukan statistik. Nah, jadi kita menggunakan teori etnometodologi. Nah, di dalam etnometodologi itu ada 2 instrumen ya, 2 instrumen yang bisa kita pakai sebagai alat untuk menganalisisnya. Kalau di paradigma positivis ya mungkin saya gambarkan Y ya, jadi dalam bentuk persamaan matematika. Y sama dengan A plus BX1 plus CX2 plus DX3 dan seterusnya. Nah itu kalau dipakai statistik, ya itu alatnya itu. Tapi kalau etnometodologi, di dalam teori etnometodologi itu ada alat yang terdiri 2 komponen, yaitu indeksikalitas dan refleksivitas. Nah, 2 konsep ini yang kita pakai untuk menganalisis data, ya, untuk menganalisis data. Nanti saya jelaskan apa itu indeksikalitas dan refleksivitas. Nah, sekarang kita lihat dulu definisi dari etnometodologi itu apa.
Gitu ya. Jadi ini tentu saja banyak definisi gitu ya. Jadi yang saya pakai di sini kebetulan yang memang sesuatu yang memang ingin saya sampaikan sesuai dengan apa ya arah yang ingin saya sampaikan. Di sini ethnomethodology focuses on the study of methods that individual use in doing social life to produce mutually recognizable interactions within a situated context, producing ordinaries. It explores how members' actual ordinary activities produce and manage settings of organized everyday situation. Nah, jadi di sini saya garis bawahi methods. Artinya apa? Bahwa etnometodologi itu memang studi tentang bagaimana masyarakat itu menggunakan metode-metode tertentu ya dalam menjalani kehidupan sosialnya di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu metodenya. Jadi study of methods. Nah, itu kata kuncinya di situ. Oke. Kemudian juga bisa kita lihat di sini gitu ya, ada penjelasan the concept of indexicality and reflexivity are central to ethnomethodology because together they illustrate meanings as a methodological accomplishment. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan. Jadi bahwa di dalam ethnomethodologi itu ada konsep reflexivity, indexicality dan reflexivity. Tapi ada juga penulis yang lain itu ada menulis indeksikalitas, refleksivitas, kemudian ada akuntabilitas. Kemudian ada juga yang menulis menambahi gitu ya, ada indeksikalitas, ada refleksivitas, kemudian ada aksi kontekstual, ada akuntabilitas. Nah, jadi bisa bervariasi tergantung dari penulisnya. Tapi saya menggunakan yang generik saja. Yang generik itu hanya ada dua, indexicality dan reflexivity. Ini sebagai alat analisis. Ya. Kemudian yang perlu juga diperhatikan di dalam etnometodologi itu adalah ini, the study of indigenous understanding methods. Nah, jadi ini juga penting dipahami gitu ya. Nah, jadi ini yang kita teliti itu adalah pemahaman masyarakat yang kita teliti, bukan pemahaman kita. Nah, jadi ini jangan sampai peneliti ini ya menggunakan prekonsepsi yang ada di dalam dirinya itu untuk ya malah apa istilahnya, malah untuk menyalahkan pemahaman masyarakat yang kita teliti. Sebagai contoh, misalkan begini. Kalau di dalam pikiran kita ini kan ada rumus gitu ya, bahwa yang namanya harga pokok produksi itu terdiri dari bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ya, jadi ini konsep di dalam pikiran kita. Ini adalah preconception about cost of production, gitu ya. Kemudian kita itu meneliti ya ibu-ibu yang menjual pisang goreng di pinggir jalan. Ya. Kemudian kita tanya-tanya, ibu kalau jual pisang goreng ini kira-kira biaya produksinya itu terdiri apa saja, gitu ya. Nah, bisa jadi nanti ibu penjual pisang goreng itu menjawabnya, oh ini ya pisang, ya minyak, tepung, kemudian juga gula. Ya sudah itu. Nah, jadi menurut ibu itu, biaya produksi itu hanya meliputi tepung, pisang, minyak, dan gula. Nah ini maksud saya, itu yang kita teliti dan kita temukan. Oh ternyata gitu ya, menurut ibu ini ya yang namanya biaya produksi itu adalah bahan baku saja yang terdiri dari pisang, tepung, gula, dan minyak. Tidak boleh kita itu menyalahkan ibu penjual pisang goreng itu.
Nah, Ibu salah gitu ya. Nggak benar itu Bu, ya masa ya harga pokok produksi kok cuma bahan bakunya saja. Mestinya Ibu harus hitung tenaganya Ibu itu berapa. Ibu kan ini kan menggoreng langsung, ini tenaga kerja langsung ini Ibu ini. Nah Ibu ini kan beli pisang gorengnya ke pasar ya. Ke pasar ini kan perlu tenaga. Nah, ini apa Ibu tidak hitung ini. Ya. Kemudian kita juga menyalahkan Ibu itu, lalu terus biaya produksinya gimana? Biaya overhead pabriknya gitu. Ini wajannya disusutkan berapa ini per tahunnya. Kemudian Ibu warungnya ini disusutkan berapa per tahunnya dan seterusnya. Nah, jadi ini artinya apa? Kalau kita ngomong kayak gini, berarti kita itu memaksakan pikiran kita terhadap orang lain. Nah, jadi ini biasanya, ini maaf gitu ya, ini pemikiran ada yang di positivis. Nah, biasanya kalau kita punya pikiran itu, maka harus bisa dipraktekkan di mana saja dan kapan saja, oleh siapa saja. Nah, jadi ini, itu kalau kita berpikir begini, maka ilmu-ilmu lokal itu akan mati. Akan mati. Nah, jadi ya ini ya perlunya kita berpikir fenomenologi, etnografi, etnometodologi gitu ya. Hermeneutik itu perlu gitu, bagaimana kita memahami pikiran orang lain, bukan pikiran kita. Nah, biasanya kalau kita pakai pikiran kita itu kita memaksa orang lain untuk menggunakan pikiran kita ini. Nah, kalau kita pakai paradigma interpretif ini sebetulnya adalah belajar bagaimana kita memahami orang lain sebetulnya. Itu positifnya itu. Nah, jadi memahami bagaimana orang berpikir atau bagaimana kita memahami cara berpikirnya orang lain. Bagaimana orang memaknai simbol-simbol yang mereka temukan, versi mereka itu sendiri, bukan versi peneliti. Nah, itu ini adalah penting, sehingga di situ kita belajar untuk apa ya, bahasa Jawanya legowo. Kalau dia itu punya makna bahwa biaya produksi itu bahan baku tok, ya sudah saya terima, malah ini temuan baru ini, wah bagus ini. Ini bahwa harga pokok produksi itu adalah bahan baku. Nah, ini teori baru ini. Nah, mestinya begitu, tidak dibunuh. Nah, salah itu, nah, itu dibunuh berarti. Nah, itu yang penting kita perhatikan di dalam paradigma interpretivis. Jadi, how we understand other people. Jadi, bagaimana kita memahami orang lain. Sama ada kasus gitu ya, ada teman saya yang aktivis kalau ada bencana alam gitu ya, dia tuh jadi relawan gitu. Dia bercerita suatu saat ya memang relawan itu banyak laki-laki gitu. Yang namanya laki-laki ya akhirnya cara berpikir laki-laki gitu. Jadi ada bencana alam, gempa gitu ya. Ya akhirnya yang di drop itu ya Indomie ya mie instan lah gitu ya. Apa yang langsung bisa dimakan gitu. Mereka itu relawan tidak pernah berpikir mengirim ya maaf gitu ya pembalut wanita, tidak pernah berpikir mengirim susu untuk bayi gitu ya. Ya itu artinya apa? Relawan yang semuanya laki-laki itu dia terpenjara oleh cara berpikirnya yang maskulin. Nah, kita mestinya harus dipahami kebutuhan dari korban itu apa saja. Ya memang itu makanan yang siap saji itu memang penting. Tapi juga bagi ibu-ibu atau remaja yang wanita itu kan perlu ada kebutuhan yang lain sesuai dengan kewanitaannya. Anak bayi itu juga ada kebutuhan lain sesuai dengan status bayinya itu. Nah, jadi itu adalah cara kita berpikir di etnometodologi. Bagaimana kita memahami orang lain melakukan sesuatu versi mereka itu sendiri, bukan versi peneliti. Oke. Prof. Iwan, maaf, mengingatkan waktunya masih 5 menit lagi untuk paparan. Waduh ya, oke. Oke, berarti saya sebetulnya sih banyak yang ingin saya sampaikan gitu ya. Jadi saya lihat sampai 39 slide ya, Prof. Iya itu ya. Oke, ini kalau tadi di paradigma interpretivis gitu ya, kemudian saya lanjut ke paradigma postmodernis gitu ya. Nah, ini contoh pertanyaan di postmodernis. Postmodernis itu mengkombinasikan antara sesuatu yang sudah ada dengan yang lain. Jadi misalkan ini ada contoh ya bagaimana kita menggabungkan sesuatu dengan budaya. Nah, jadi misalkan begini, bagaimana praktek perolehan laba pada PT X dengan pendekatan kombinasi
etnometeorologi dengan Hamemayu Hayuning Bawana. Jadi karena ini paradigma positifis, kita bisa pakai pikiran kita. Tidak sebagaimana di paradigma interpretivis, itu harus ya kita menggunakan pikiran dari komunitas yang kita teliti. Tapi kalau di sini ini dari awal kita sudah pakai Hamemayu Hayuning Bawana. Nah, jadi bagaimana praktik perolehan laba pada PTX dengan pendekatan kombinasi etnometodologi dan Hamemayu Hayuning Bawana. Tujuannya apa? Membangun konsep metode perolehan laba pada PTX yang dapat membahagiakan manusia dan alam. Judulnya kira-kira begini. Hamemayu Hayuning Bawana sebagai metode perolehan laba pada PTX untuk kebahagiaan manusia dan alam, atau alternatif yang lain, Hamemayu Hayuning Bawana sebagai metode perolehan laba pada PTX untuk kebahagiaan manusia dan alam dengan basis paradigma postmodernis, misalkan begitu. Atau bisa juga selain budaya kita bisa pakai agama gitu ya. Jadi contohnya kalau kita pakai budaya tadi itu, maka kita mengkombinasikan indeksikalitas itu dengan Hamemayu Hayuning Bawana. Ya, jadi indeksikalitasnya bagaimana ya, kemudian kita seleksi indeksikalitas itu dengan Hamemayu Hayuning Bawana, kemudian direfleksivitaskan. Jadi nanti saya jelaskan nanti indeksikalitas dan refleksivitasnya. Ini saya ini ingin segera menyelesaikan karena tadi sudah diingatkan. Jadi tahapannya seperti ini. Temukan indeksikalitas. Ya. Jadi indeksikalitas itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh komunitas untuk mendapatkan profit tadi itu. Kemudian difilter, disaring dengan Hamemayu Hayuning Bawana. Bisa jadi ada cara-cara yang tidak Hamemayu Hayuning Bawana. Nah, jadi kita leave gitu ya, kita tinggalkan itu, kita pakai aja metode-metode yang digunakan oleh perusahaan itu yang Hamemayu Hayuning Bawana. Nah, kemudian hasil pada poin 2 ini kita refleksivitaskan. Nah, itu dianalisis sesuai dengan konteksnya, kemudian nanti disitulah kita bisa menemukan konsep metode perolehan laba berbasis Hamemayu Hayuning Bawana. Nah, bisa juga nanti kita itu mengkombinasikannya dengan agama. Misalnya begini, bagaimana praktik perolehan laba pada PTX dengan menggunakan pendekatan kombinasi etnometodologi dengan basmalah. Nah, ini basmalah. Tujuannya apa? Membangun konsep metode perolehan laba berbasis basmalah. Nah, judulnya bisa begini. Model perolehan laba berbasis basmalah pada PTX untuk mendapatkan ridho Tuhan. Atau alternatif yang lain, model perolehan laba pada PTX dengan basis alat analisis metodologi etnometodologi basmalah untuk meraih ridho Tuhan. Nah, jadi bisa begitu. Nah, jadi ini alat analisisnya ini, indeksikalitas, kemudian basmalah, dan refleksivitas. Tahapannya seperti ini. Temukan indeksikalitas, yaitu cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba. Kemudian basmalah itu diturunkan dalam bentuk premis. Kemudian saring ya indeksikalitas itu dengan premis basmalah. Kemudian hasilnya itu direfleksivitaskan. Baru kemudian kita itu menghasilkan konsep metode perolehan laba berbasis basmalah. Nah, kemudian yang lain bisa begini, contoh yang ketiga ini ya, bisa dikombinasikan dengan ya etnometodologi tadi itu dikombinasikan dengan agama dan fisika kuantum. Nah, jadi bisa pertanyaannya begini, bagaimana praktik perolehan laba pada PTX yang dapat mendatangkan barokah Tuhan dengan pendekatan kombinasi etnometodologi, sedekah, fisika kuantum. Tujuannya adalah membangun konsep metode perolehan laba yang barokah pada PTX dengan basis etnometodologi, sedekah, fisika kuantum. Judul bisa seperti ini, gitu ya. Nah, jadi alat analisisnya ini, indeksikalitas, kemudian sedekah, kemudian refleksivitas, kemudian fisika kuantum. Nah, jadi pertama, temukan indeksikalitas, kemudian konsep sedekah dirumuskan dalam bentuk premis, kemudian saring temuan pada poin pertama itu dengan premis sedekah, kemudian hasilnya, yaitu hasil pada poin 3 itu kita refleksivitaskan, kemudian kita
di sini menghasilkan ya, nomor 5 itu hasil pada poin 4 ini disintesiskan dengan fisika kuantum. Di fisika kuantum itu ada suatu rumus yang mengatakan bahwa energi itu beredar dari jumlah yang besar ke jumlah yang kecil. Ketika kita bersedekah, itu sebetulnya kita sedang memercikkan energi memberi dari jumlah, ya artinya memercikkan energi memberi. Tentu saja energi memberinya kita itu kecil dibandingkan dengan energi memberinya Tuhan. Menurut rumus tadi itu, energi mengalir dari jumlah besar ke jumlah yang kecil. Akhirnya apa? Energi memberi itu datang dari Tuhan dalam jumlah yang besar ke kita yang bersedekah tadi itu. Sehingga disitulah nanti kita akan mendapatkan barokah gitu ya. Nah, jadi disitulah nanti kita akan mendapatkan konsep perolehan laba yang berbasis sedekah. Nah, jadi kalau pakai pikiran kapitalis mungkin kita tidak rasional. Masa cara mendapatkan laba tapi kok malah bersedekah? Nah, jadi begitu. Nah, tapi kalau kita tadi pakai alat sedekah dan fisika kuantum itu ya nanti ketemu rasional dan itu bisa dipraktekkan sebetulnya. Baik, saya pikir begitu